Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dosen serta teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai analisis implementasi kebijakan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dalam mata kuliah Politik Pertanian. Nah, pada video presentasi ini kami akan membahas beberapa hal penting mulai dari latar belakang munculnya program food estate, dasar hukum dan tujuan kebijakan, implementasi program di lapangan, hingga analisis kritis terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kami juga akan menyampaikan satu studi kasus terkait implementasi food estate di Kalimantan Tengah, sehingga kita dapat melihat secara lebih nyata bagaimana kebijakan ini dijalankan di lapangan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijakan food estate dan perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Baik, untuk teman-teman sekalian, di sini saya memperkenalkan anggota yang ada di slide selanjutnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya di video-video selanjutnya. Program Food Estate merupakan kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian skala besar. Kebijakan ini muncul karena beberapa faktor, di antaranya yang pertama yaitu ancaman krisis pangan global akibat pandemi COVID-19, gangguan produksi dan distribusi pangan dunia, pertumbuhan penduduk yang meningkatkan kebutuhan pangan, lalu alih fungsi lahan pertanian, menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, dan dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan. Dan oleh karena itu, pemerintah mengembangkan kawasan sentra produksi pangan atau yang biasa disebut dengan food estate sebagai proyek strategis nasional dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Pengembangan program food estate ini tentunya memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dan yang terakhir yaitu Keputusan Menteri PPN atau Bappenas Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program food estate. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan pengembangan food estate. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Saputra dengan ujung NPM 087. Program food estate bertujuan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan nasional secara berkelanjutan. Dengan adanya kawasan pertanian skala besar yang dikelola secara modern, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih stabil. Selain itu juga, program ini berfungsi untuk memperkuat cadangan pangan nasional sehingga negara memiliki ketersediaan yang cukup dalam menghadapi berbagai kondisi seperti krisis pangan atau perubahan iklim. Food estate juga bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dengan meningkatkan produksi di dalam negeri. Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan hasil produksi, penggunaan teknologi pertanian modern, serta terbukanya lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Yang terakhir, selain mendukung ketahanan pangan, pengembangan PST juga mendorong pembangunan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah melalui terciptanya kawasan pertanian yang terintegrasi dari proses produksi hingga distribusi. Baik, masih dengan saya di sini. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan target pengembangan lahan. Target pengembangan lahan kawasan food estate tahun 2020 sampai 2024 adalah yaitu total pengembangan lahan
61.434 hektar. Dengan rincian intensifikasi lahan sekitar 44.637 hektar. Untuk ekstensifikasi lahan baru sekitar 17.819 hektar. Fokus pengembangan diarahkan pada Blok A XLPG dengan luas sekitar 43.503 hektar sebagai kawasan utama pengembangan pertanian. Sekian dari saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gusriani Putri dengan NPM 235009133. Di sini saya akan membahas mengenai lokasi dan potensi lahan food estate. Pengembangan food estate di Kalimantan Tengah difokuskan pada kawasan bekas proyek lahan gambut. Wilayah yang menjadi lokasi utama pengembangan meliputi Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Barito Selatan, dan Kota Palangkaraya. Total wilayah fungsional yang berpotensi untuk pengembangan mencapai sekitar 2,31 juta hektar, dengan wilayah perencanaan sekitar 773,793 hektar. Pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan penting, yaitu kesesuaian lahan untuk pertanian, ketersediaan sumber air dan irigasi, serta upaya menjaga keberlanjutan ekosistem gambut. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pengembangan food estate diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Lalu selanjutnya mengenai strategi pengembangan food estate, yaitu dilakukan melalui 3 aspek utama. Yang pertama, aspek geospasial yang berfokus pada penataan ruang kawasan pertanian, pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi, serta pengelolaan sumber daya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas pertanian. Lalu yang kedua, aspek on-farm yang menekankan pada peningkatan produksi pertanian melalui penggunaan teknologi modern serta penyediaan sarana produksi seperti benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian. Lalu yang ketiga, aspek off-farm yang bertujuan untuk memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan pengolahan hasil pertanian, serta pengembangan pasar dan sistem distribusi. Dengan strategi ini, pengembangan food estate tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat sistem pertanian dari hulu hingga hilir. Penjelasan slide implementasi program di lapangan. Pada slide ini dijelaskan mengenai bagaimana program pertanian ini diimplementasikan secara langsung di lapangan. Implementasi program dilakukan melalui beberapa langkah utama. Pertama adalah pembukaan dan optimalisasi lahan pertanian, yaitu memanfaatkan lahan yang ada agar bisa digunakan secara lebih produktif untuk kegiatan pertanian. Langkah kedua adalah pembangunan sistem irigasi dan drainase. Sistem ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan air bagi tanaman secara mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak tanaman. Selanjutnya, program ini juga mendukung petani melalui penyediaan alat dan mesin pertanian atau Sintan. Dengan adanya Sintan, proses pengolahan lahan, penanaman hingga panen dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, program ini juga berfokus pada pengembangan komoditas utama, khususnya padi, sebagai salah satu komoditas pangan strategis. Melalui berbagai upaya tersebut, target produksi padi pada tahun 2004 diperkirakan mencapai sekitar 71 juta ton gabah kering giling atau GKG. Program ini juga melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu 107 kelompok tani dan 5 kelompok wanita tani yang berperan aktif dalam kegiatan produksi pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa produksi program tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga memperkuat keterlibatan petani di tingkat lapangan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rina Cahyani dengan ujung NPM 148. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus implementasi program Food Estate. Studi kasus ini dapat dilihat di Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Wilayah ini didominasi oleh lahan rawa dan gambut yang memiliki sistem hidrologi yang cukup sensitif, sehingga memerlukan pengelolaan tata air yang baik dalam pengembangannya.
Meskipun demikian, Kalimantan Tengah memiliki potensi lahan rawa yang sangat luas, yaitu sekitar 4,3 juta hektar dengan sekitar 770-600 hektar lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, wilayah ini dipilih sebagai salah satu lokasi pengembangan food estate karena dinilai memiliki potensi untuk menjadi kawasan sentra produksi pangan nasional. Di sini saya akan memaparkan mengenai permasalahan implementasi di lapangan mengenai food estate dan juga analisis kritis kebijakan untuk program food estate ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marsha Fauzi-Utami dengan nomor NPM 235009081. Untuk permasalahan implementasi di lapangan sendiri, dalam implementasinya itu program pengembangan pertanian ini masih menghadapi beberapa permasalahan. Dilihat dari berbagai aspek, seperti yang pertama dari aspek teknis, di mana masih terjadi keterlambatan distribusi benih dan juga pupuk serta sistem irigasi yang belum optimal, sehingga tata kelola air itu belum stabil. Nah, hal ini itu dapat mempengaruhi proses budidaya dan juga produktivitas, terutama di bidang pertanian. Lalu yang kedua dari aspek mekanisasi, alat dan mesin pertanian yang digunakan itu belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi lahan yang ada di sana, terutama pada lahan gambut, sehingga penggunaannya itu menjadi kurang efektif. Lalu dari aspek sumber daya manusianya, dilihat bahwa kapasitas petani itu masih sangat terbatas dan kemampuan dalam mengadopsi teknologi pertanian modern itu masih relatif rendah. Dan dilihat dari aspek sosial sendiri, partisipasi masyarakat dalam program ini itu dilihat juga belum optimal dan di beberapa wilayah juga muncul konflik lahan seperti di Kalimantan Tengah tadi. Lalu untuk slide selanjutnya mengenai analisis kritis kebijakan. Nah, jika dilihat atau dianalisis secara kritis, program food estate ini memiliki dua sisi, yaitu sebagai potensi yang memberikan manfaat yang besar bagi sektor pertanian, namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Dilihat dari sisi potensinya itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan nasional sehingga dapat memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Selain itu, pengembangan kawasan pertanian dalam skala besar ini juga dapat memperluas areal pertanian yang lebih produktif. Program ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, terutama di sekitar program tersebut, khususnya di sektor pertanian dan kegiatan ekonomi pendukung lainnya. Namun dilihat dari sisi lain juga, program ini itu memiliki beberapa tantangan utama. Salah satunya adalah resiko kerusakan lingkungan, terutama pada wilayah yang memiliki ekosistem sensitif seperti lahan gambut. Jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan kerusakan ekosistem dan berdampak pada keberlanjutan lingkungan. Selain itu, dalam beberapa kasus juga muncul konflik lahan dengan masyarakat lokal yang berkaitan dengan kepemilikan maupun pemanfaatan lahan. Tantangan lainnya bisa dilihat dari adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dengan implementasi di lapangan. Banyak yang menolak karena programnya terlihat belum jelas. Nah, program yang dirancang secara ideal seringkali menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan infrastruktur, kesiapan teknologi, serta kapasitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, keberhasilan dari program food estate terutama di Kalimantan Tengah ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi antar pihak yang terlibat, serta pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan agar program ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi sektor pertanian dan juga masyarakat di sekitarnya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Sebagai penutup dari presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa program food estate merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahan dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian skala besar. Program ini dirancang secara komprehensif dengan pendekatan pengembangan kawasan yang mencakup aspek geospasial, produksi pertanian, serta penguatan kelembagaan dan pemasaran hasil pertanian.
Di Kalimantan Tengah, pengembangan food estate difokuskan pada kawasan X proyek lahan gambut dengan luasan wilayah pengembangan yang cukup besar dan target peningkatan produksi pangan nasional, khususnya komoditas padi. Namun, hasil implementasi di lapangan menunjukkan bahwa program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kondisi lahan gambut yang kompleks, keterbatasan infrastruktur pertanian, kapasitas sumber daya manusia petani, serta adanya potensi konflik sosial di beberapa wilayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program food estate tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dirancang di tingkat nasional, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas implementasi, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, agar program food estate dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas petani, serta penerapan teknologi pertanian yang sesuai dengan karakteristik lahan di daerah pengembangan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya serta perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya serta perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.